Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Siska yang sedang berjalan dengan Bu Arnas tiba-tiba saja melihat Leo. Siska pun langsung lari mengejar sosok yang Siska lihat itu adalah Leo. Dan benar saja penglihatan Siska tidaklah salah. Siska pun memeluk Leo, tapi apa yang terjadi? Leo yang Siska rindukan selama 5 tahun mengatakan kepada Siska kalau bagi Leo Siska sudah mati dan langsung meninggalkan Siska. Duh guys, coba jangan langsung pergi, tanya dulu ya ke Siska yang sebenarnya. Jangan hanya dari kata Bu Marissa atau Rizky yang memang benar-benar salah paham nih Leo. Bu Arnas yang melihat Siska menangis merasa kasihan kepada Siska dan Johnny datang langsung menyalahkan Bu Arnas yang telah membuat Siska menangis. Johnny pun membawa Siska ke kamar perawatan Siska. Siska yang mengatakan kepada Johnny kalau dia bertemu dengan Leo, tapi Johnny nggak percaya nih guys sama Siska. Johnny hanya menganggap Siska hanya halu pasca operasi. Johnny yang panik lihat Siska menghubungi Tante Monik. Dan Tante Monik datang, tapi tidak sendirian. Tante Monik datang ke rumah sakit bersama Pak Diki. Leora kecil pun menanyakan kepada Siska kenapa Siska menangis. Siska bilang ke Leora kalau Siska itu lihat Leo, tapi keluarga Siska hanya menganggap kalau Siska sedang halu. Dan mereka meninggalkan Siska bersama Leora di kamar yang tiba-tiba saja lewat Johnny yang masih emosi nih guys langsung mukulin Helmi. Tapi kejadian ini dipisah oleh Bu Arnas dan Tante Monik. Ketika Siska dan keluarga akan pulang, mereka bertemu lagi dengan Bu Arnas dan Helmi. Pak Diki pun membisikkan agar Helmi jauhi Siska demi kebaikan Helmi. Siska yang melihatnya menanyakan kepada Helmi apa yang dilihat Pak dibilang oleh Pak Diki. Namun Helmi gak jujur ke Siska. Ia bilang cuman Pak Diki berterima kasih. Tante Monik yang pulang dari rumah sakit bilang ke Pak Diki agar jangan lagi ganggu keluarga Helmi dan berhenti bikin masalah. Tapi Pak Diki mau dengan permintaan Tante Monik harus jauhin Pak Dirga. Dulu guys, Pak Diki cemburu sama Pak Sidik. Padahal sudah cerai, biarin aja ya, itu urusan Tante Monik kalau mau cari jodoh yang lebih baik dari Pak Diki. Kenapa urusan Helmi harus Pak Diki kaitkan dengan Pak Dirga? Ketika Pak Diki sampai di rumah, Pak Diki sok manis bukain pintu mobil untuk Tante Monik. Tante Monik yang tidak suka diperlakukan begitu bilang ke Pak Diki jangan salah paham. Urusan kita berdua cuman urusan anak, nggak lebih. Dan ketika Siska masuk ke rumah nenek, bilang kalau Tante Marissa nyolong sesuatu. Duh, kira-kira apa ya yang diambil sama Tante Marissa di rumah keluarga Siska? Dan sampai di rumah Siska ternyata masih kepikiran Leo dan meminta kepada Tante Monik untuk balik ke rumah sakit buat cari Leo. Tapi Tante Monik lagi-lagi anggap Siska masih halu dan segera cari penggantinya Leo.
Tiba-tiba Helmi pun datang ke rumah Siska dan jemput Siska buat diajak ke psikiater. Dan rupanya Helmi sama dengan yang lain anggap Siska ini sedang halu pasca operasi. Dan Helmi rupanya ketika berada di mobil mengutarakan niatnya ke Siska buat balikan sama Siska. Tapi Siska marah dan menolak permintaan Helmi. Helmi pun berpikir kenapa susah sekali dirinya untuk mendapatkan Siska. Sementara itu di scene yang lain, Ardan bertengkar dengan mamanya karena Ardan beliin cincin kawin buat Tiara yang tentu saja mamanya Ardan marah dan shock dengan Ardan yang mau balikan cincin buat Tiara yang akan melamar Tiara. Dan di scene yang berbeda, Leo pergi meninggalkan Siska yang menyesal telah mengenal orang seperti Siska yang mencintai Siska sangatlah menyakitkan. Leo teringat masa-masa indahnya dulu bersama Siska. Dan Leo juga teringat ibunya yang mengatakan kalau anak yang dikandung Siska itu adalah anaknya Helmi. Duh guys, pokoknya kacau balau nih perasaan Leo. Sampai Leo nangis dan Reza yang melihat Leo berusaha menenangkan Leo serta mengusap air mata di pipinya Leo. Dan rupanya Marissa ini sudah ikut numpang tinggal di rumah Raisa. Tapi seperti lagak biasanya Tante Marissa ini sangatlah sombong ya guys. Dan Leo juga ketika sarapan pagi bilang ke mamanya mau mulai hidupnya yang baru. Dan Leo akan bekerja lagi sebagai seorang dokter. Juga Leo mengatakan kepada Tante Marissa dia akan mulai hidup baru dengan identitasnya yang baru. Rupanya Leo akan merubah namanya yang akan menjadi orang lain. Sementara itu di scene yang berbeda, Helmi agak berubah mukanya ketika Bu Arnas percaya dan dengan ucapan Bu Arnas. Dan Bu Arnas bilang kalau dia kasihan dengan kondisi Siska yang saat ini selalu menderita. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.